Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua ya, dengan bahasan konsep dasar perkembangan kognitif dan kreativitas. Mungkin nanti tidak akan semuanya saya bahas secara mendetail, karena nanti teman-teman juga bisa menyimak langsung ya dari PPT-nya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi mungkin hanya inti-intinya saja yang akan saya sampaikan untuk memberi gambaran secara luas. Baik. Oke, nah ini secara garis besar yang akan kita bahas ya. Tapi mungkin nanti ada beberapa yang tidak akan saya sampaikan, tapi jadi bahan untuk penugasan teman-teman. Oke, yang pertama seperti biasa untuk memasuki materi baru ya, saya akan mulai dengan definisi. Nah, tapi di sini saya mulai dengan studi kasus terlebih dahulu. Jadi di sini ada sebuah cerita ya, seperti yang teman-teman bisa baca di sini. Ini ada dua orang kakak beradik, yang satu usianya 7 tahun, yang satu 3 tahun gitu, dan mereka sedang bermain peta umpet gitu. Nah, untuk anak berusia 3 tahun ini si Bima gitu ya, dia dapat giliran sembunyi ya. Namun uniknya si Bima ini dia bersembunyi itu hanya dengan jongkok di sudut ruangan gitu kan, masih terlihat oleh kakaknya gitu ya. Nah, si kakak ini gemes gitu ya sama adiknya, kok disuruh sembunyi tapi malah ada di pojokan gitu. Kemudian diminta untuk sembunyi lagi. Kali ini tempat sembunyinya tetap sama gitu ya, tapi bedanya sekarang matanya ditutup sendiri oleh si Bima ini ya. Nah, ketika seperti itu Bima langsung berteriak ya, sudah aku sudah sembunyi, sekarang kamu nggak bisa lihat aku lagi gitu katanya. Nah, dari model kedua kakak beradik ini dengan usia yang berbeda, tentu kita melihat ya, keduanya ini mempunyai cara berpikir yang berbeda pula. Itu bagi anak 7 tahun dia sudah mampu ya memahami bahwa ketika mata kita tutup pun gitu ya, sesuatu yang ada di sekitar kita itu tidak hilang gitu, tapi hanya penglihatan kita yang terhalang gitu. Tapi bagi anak yang berusia 3 tahun ini cara berpikirnya berbeda juga begitu. Mereka masih berpikir bahwa ketika mereka menutup mata, orang lain nggak bisa melihat mereka gitu. Jadi ini yang terjadi pada kedua orang ini gitu. Nah, dari contoh studi kasus ini kita mempunyai gambaran ya bahwa dengan rentang usia 4 tahun ini ternyata sudah banyak terjadi ya perubahan pada cara berpikir, atau dalam hal ini adalah kemampuan kognitif pada anak-anak gitu. Oke. Nah, beberapa ahli gitu ya atau literatur ini banyak yang mendefinisikan tentang kognitif ya, karena yang namanya definisi itu tidak ada yang mutlak ya, pasti ada banyak pendapat gitu. Nah, dari asal bahasanya sendiri ini berasal dari bahasa Latin ya, cognoscere, yang artinya mengetahui gitu. Jadi kognitif itu berkaitan dengan aktivitas yang berkaitan dengan proses berpikir dan memahami. Yang namanya berpikir dan memahami itu tidak hanya melihat ya, tidak hanya mencerna, tapi ini ada alurnya ya. Yang pertama, informasi yang ada di sekitar itu dia dapatkan, kemudian diproses ya dengan otak, kemudian diorganisir. Diorganisir ini bisa kaitannya dengan mengaitkan informasi dengan yang sudah didapat di waktu yang lalu gitu. Jadi dia belajar di waktu yang lalu, kemudian saat ini dia belajar lagi, kemudian dikaitkan. Nah, ini bisa kaitannya dengan seperti itu. Nah, sehingga mungkin salah satu definisi ini bisa mewakili ya, yaitu perkembangan kognitif merupakan proses mendapatkan, memproses, dan mengorganisir informasi yang terjadi pada individu, serta bagaimana individu dapat menggunakan proses tersebut secara efektif dan efisien untuk memahami dunia. Jadi memang salah satu peran aspek kognitif pada individu itu memang untuk menjalani kehidupannya ya, karena unsur-unsur yang ada dalam
aspek kognitif ini banyak ya, ada atensi, memori, kemudian memecahkan masalah, problem solving gitu ya, kemudian decision making, mengambil keputusan, dan itu terjadi di setiap kehidupan kita gitu. Bayangkan kalau teman-teman ada masalah gitu ya dengan ikatan, nah ini pun satu unsur ini terganggu, itu pun kehidupan kita mungkin juga akan sangat terganggu ya. Ketemu temen tapi lupa namanya, itu kan gak enak gitu ya perasaannya. Mau manggil juga lupa siapa namanya, gak manggil juga gak enak gitu. Nah ini baru satu unsur aja. Jadi berkembangnya kognitif secara baik pada individu ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupannya, karena ini akan sangat membantu gitu individu itu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Oke, ini beberapa pengertian lain dari kognitif ya. Jadi kemampuan untuk belajar, kemudian ada juga yang mengaitkan dengan kecerdasan. Setelah itu juga terkait dengan proses mental untuk mengetahui sesuatu, kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks dan sebagainya. Nah, ini semuanya bisa jadi seperti itu dan tidak ada yang salah ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa definisi untuk memahami ya tentang arti dari kognitif ini sendiri. Nah, jika kita berkata tentang perkembangan ya, jika kita bicara tentang perkembangan, pasti ada isu yang selalu dikaitkan dengan topik ini. Isu ini adalah semacam apa ya, pertanyaan, kemudian hal yang bisa, sesuatu yang bisa didebatkan atau sesuatu yang bisa didiskusikan gitu. Nah, dalam perkembangan ini tiga hal ini sering ya kita angkat. Jadi yang pertama, ini juga terkait dengan kognitif ya. Perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh nature atau nurture sih gitu. Jadi perkembangan kognitif itu bisa berhasil lebih dipengaruhi oleh keturunan atau dari faktor lingkungan sih gitu. Jadi kalau misalnya seorang anak gitu ya, dia sangat kreatif gitu, bisa lihai gitu ya, memecahkan masalah, bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru. Ini memang karena orang tuanya juga punya gen yang seperti itu, atau si anak ini tinggal dalam sebuah keluarga yang kemudian mengajarkan si anak untuk mampu ya menyesuaikan diri dengan lingkungannya begitu. Nah, ini adalah hal yang diperdebatkan. Tentu ini nanti kalau dibahas akan jadi panjang ya, karena masing-masing dari pendapat ini pun nanti ada ya bukti-bukti penelitiannya gitu. Jadi keduanya ini memang memungkinkan gitu, dan nggak akan selesai ya dibahasnya. Dan yang kedua, kemudian perkembangan kognitif itu dipengaruhi oleh experience, pengalaman, atau karena maturasi. Maturasi ini kematangan ya, kematangan dari organ atau sel-sel syaraf seperti itu. Nah, ini pun juga akan menjadi perdebatan panjang kalau dilanjutkan, karena keduanya ini juga punya bukti-bukti penelitiannya gitu. Dan yang ketiga adalah perkembangan kognitif ini dipengaruhi oleh kompetensi atau performansi gitu, karena ketika misalnya kita bilang kompetens gitu ya, barangkali ketika anak ini dites, performanya bisa saja turun. Karena apa? Karena ketika dites, diawasi begitu ya, beberapa anak yang kemudian gampang merasa cemas jika diawasi oleh orang lain, performanya itu bisa jadi turun gitu. Jadi ketika dites yang ditunjukkan bukan kompetensi yang sebenarnya gitu, karena dia merasa tertekan, merasa cemas, sehingga yang muncul lebih rendah ya dibandingkan kemampuan dia yang sebenarnya begitu. Nah, sehingga tiga isu ini yang seringkali dibahas dalam perkembangan kognitif. Kalau kita tanya ya, seorang anak bisa mempunyai kemampuan berimajinasi yang baik, ini faktornya apa ya gitu. Jadi ini akan banyak jawabannya. Bisa karena nature, bisa karena nurture, bisa karena pengalaman, bisa karena kematangan dari organ atau sel-sel syarafnya ya, yang berkaitan dengan otak, yang berkaitan dengan kompetensi dan performansi juga bisa gitu. Oke. Nah, beberapa teori tentang kognitif itu banyak ya yang memberikan tokoh-tokohnya. Namun untuk perkuliahan ini, untuk awal-awal ya, saya memang fokus ke dua ini, ke ada yang kenal ya, Piaget dan Vygotsky, karena memang banyak ya yang menggunakan teori mereka. Oke, untuk teori perkembangan kognitif Piaget
Piaget ini seorang ilmuwan psikologi ya, yang sering sekali kita dengar namanya dalam perkuliahan pun lumayan sering ya kita dengar, dan kemudian dalam penelitian, bahkan dalam pengambilan kebijakan, misalnya kebijakan dalam pendidikan, kemudian pemberian muatan materi pembelajaran di sekolah, ini juga menganut ya salah satunya teori dari Piaget. Piaget ini merupakan tokoh yang pertama kali mengungkapkan bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Jadi zaman dulu ini masih banyak yang menganggap anak itu miniatur orang dewasa, dalam artian ya ukurannya saja lebih kecil gitu dari orang dewasa, tapi cara berpikirnya, kemudian nilai moralnya yang dimiliki, kemudian cara memecahkan masalah itu seharusnya sudah seperti orang dewasa gitu. Jadi orang zaman dulu menuntut bahwa anak itu harusnya sudah bisa bertingkah seperti orang dewasa, sehingga pemahaman yang seperti ini sangat rentan ya membuat orang dewasa kemudian melakukan kekerasan pada anak. Biasanya karena misalnya gemes gitu ya, kayak gini aja nggak paham gitu, karena mereka menganggap orang dewasa paham, sehingga orang anak kecil juga harusnya paham gitu. Nah, Piaget ini adalah tokoh yang pertama kali mengatakan ya bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa, anak itu yang anak gitu ya, punya dunianya sendiri gitu, punya kemampuan dan kapasitasnya sendiri, sehingga sebagai orang dewasa pun kita juga harus memperlakukan anak sebagaimana kapasitasnya gitu. Nah, Piaget ini mengembangkan ide ya bahwa anak-anak itu little scientist, karena anak-anak ini belajar dengan berkreasi gitu ya, mengeksplor lingkungannya, kemudian banyak bertanya gitu ya, sehingga tidak heran kalau anak-anak di sekitar kita ini suka sekali bertanya tentang hal-hal yang bagi kita itu taken for granted gitu. Jadi bagi kita itu ya udah seperti itu memang adanya, tapi bagi anak-anak enggak gitu. Contohnya mungkin tiba-tiba anak bertanya ya, kenapa matahari itu terbitnya dari sebelah timur, kenapa nggak terbit dari barat gitu. Bagi orang dewasa ya itu taken for granted gitu ya, udah memang matahari terbitnya dari timur, nggak usah dipermasalahkan. Tapi bagi anak-anak, karena memang dia sangat terpukau gitu ya dengan lingkungannya, dia ingin tahu hal-hal baru, sehingga hal-hal yang seperti ini pun menjadi pertanyaan dia gitu, dan merupakan hal bagus sebenarnya ya bagi anak. Artinya ini tanda bahwa dia mempunyai atau mengembangkan kemampuan kritisnya gitu, sehingga bagi orang dewasa sangat dianjurkan ya untuk kemudian memfasilitasi, memberikan jawaban begitu, bukan justru menekan anak untuk tidak bertanya lebih banyak lagi gitu. Nah, seperti itu bisa jadi kemudian menjadi salah satu faktor ya, kreativitas anak itu tidak berkembang, karena ketika anak itu ingin tahu, justru kemudian malah ditekan oleh orang tuanya untuk tidak banyak bertanya lagi gitu. Oke. Prinsip teori perkembangan Piaget, nanti untuk teori ini akan kita bahas ya di pertemuan mendatang lebih detail lagi. Nah, ini saya sampaikan inti-intinya dulu. Jadi teori perkembangan Piaget itu dikembangkan dari prinsip ini teman-teman. Jadi sebelum Piaget itu kemudian mengembangkan ada tahap perkembangan kognitif yang 4 itu ya. Ini awalnya Piaget mengembangkan prinsip ini dulu. Jadi ada 3 itu ya. Ada asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Ini teman-teman bisa membaca ya masing-masing untuk definisinya. Nah, kemudian untuk prinsip teori perkembangan Vygotsky ini juga teori yang banyak digunakan dalam ilmu psikologi ya, atau perkembangan kognitif. Bedanya apa antara perkembangan Vygotsky, teori perkembangan kognitif Vygotsky dan teori perkembangan Piaget? Kemarin mungkin saya sudah menyampaikan ya, kalau teori perkembangan Piaget itu memang lebih menekankan pada faktor maturasi atau kematangan ya pada otak individu. Sementara untuk Vygotsky dia lebih ditekankan pada 3 hal ini gitu, yaitu budaya, bahasa, kemudian zone proximal development. Jadi untuk Vygotsky penekanan pada perkembangan kognitif itu lebih pada lingkungan anak atau lingkungan individu. Sehingga ketika anak tinggal di sebuah lingkungan yang sangat mendukung, itu
menjadi keuntungan tersendiri bagi anak supaya mengembangkan kognitifnya lebih optimal gitu. Nah, kemudian kenapa budaya bahasa ini menjadi faktor dari perkembangan kognitif? Karena pertama, budaya ini dialami oleh individu dalam berbeda-beda ya. Apalagi di Indonesia ini budayanya sangat beragam. Nah, kemampuan kognitif seseorang itu akan dipengaruhi oleh di mana dia tinggal gitu. Jadi misalnya ya, yang pernah saya contohkan, ketika seseorang itu hidup di lingkungan di Baduy dengan di Jawa, itu tentu mereka mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda, pengetahuannya berbeda-beda, kemudian cara beradaptasi yang berbeda, kemudian bahasa gitu ya, kemudian cara survive yang beda gitu. Jadi di mana seseorang itu tinggal itu akan mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Bagi seorang Baduy gitu ya, remaja itu sudah pintar sekali untuk memintal benang atau membuat kain gitu ya, membuat kain, menenun kain. Tapi bagi remaja yang tinggal di Jogja, ini mungkin sesuatu yang susah ya untuk remajanya, karena memang tidak pernah diajarkan hal demikian gitu. Nah, ini salah satu yang dimaksud dengan kenapa budaya juga mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Kemudian tentang bahasa juga ya, karena bahasa tentu kita paham ini menjadi salah satu alat ya untuk berkomunikasi, untuk bertukar informasi, untuk mencerna apa yang terjadi di sekitarnya, dan untuk menyampaikan ide-ide individu pada orang lain. Tentu bahasa menjadi faktor penting dalam perkembangan kognitif. Kalau terjadi hambatan dalam kemampuan bahasanya, tentu ketika mencerna informasi atau menyampaikan informasi pun ini juga tidak lancar, sehingga ini juga akan berdampak pada perkembangan kognitifnya. Kemudian juga menurut Vygotsky, zone proximal development atau ZPD ini juga berperan penting ya. Ini sebuah area di mana seorang individu itu mempunyai batasan tertentu untuk bisa mencapai keterampilan yang lebih sulit gitu. Jadi di sini seorang individu itu butuh bantuan orang yang lebih ahli atau lebih dewasa untuk melewati area ini gitu. Nah, dalam pendidikan mungkin kita kenal kemudian ya yang istilahnya dengan scaffolding. Scaffolding itu bantuan gitu ya. Seorang anak itu ketika belajar untuk menggunting, dia belum mampu terampil dengan sendiri, maka ada orang lain yang membantu, bisa membantu dengan memegangkan kertasnya, bisa membantu memberikan contoh dan sebagainya. Oke, nah kemudian kita masuk di karakteristik perkembangan kognitif. Ini juga saya ambilkan dari teori Piaget ya. Meskipun demikian juga ada beberapa yang dari Vygotsky. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri tentang perkembangan kognitif pada anak itu bisa terkait dengan kemampuan berpikir yang masih egosentris. Egosentris ini dia masih mempunyai keterbatasan ya untuk berpikir bahwa orang lain punya pandangan yang berbeda dengan dia, sehingga ini yang kemudian bisa menjadi penjelasan mengapa anak suka tantrum gitu ya, kemudian masih susah untuk mengikuti arahan orang tuanya. Kita menginginkan sesuatu karena bagi dia apa yang dia inginkan maka itu yang seharusnya dia dapat gitu. Sehingga nanti ketika sudah berkembang lebih dewasa gitu, ketika remaja atau mungkin SD ya, di tingkat yang lebih atas, itu nanti cara berpikirnya lebih perspektifisme gitu. Jadi dia sudah mampu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Kemudian juga anak usia dini ini masih punya yang namanya animisme. Animisme ini dia percaya bahwa benda-benda yang ada di sekitarnya itu punya ruh gitu ya. Seperti dia punya boneka, dia tidak mau bonekanya itu diperlakukan dengan semena-mena misalnya oleh kakaknya. Harus diletakkan dengan hati-hati karena dia merasa bonekanya itu akan merasa sakit gitu. Dia masih mempercayai hal seperti itu. Kemudian juga untuk kemampuan konservasi, klasifikasi ini ada batasannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi misalnya konservasi itu kekekalan objek terlepas dari perubahan yang bersifat dangkal. Kemudian klasifikasi itu mengelompokkan objek-objek. Ini tentu di masing-masing usia ini juga punya
kemampuannya sendiri-sendiri atau karakteristiknya sendiri. Nah, faktor-faktor, nah ini yang saya singgung di depan tadi ya, ini tentu beragam ya. Ada yang namanya faktor nature atau hereditas itu atau keturunan, bisa gen keturunan ya. Kemudian faktor lingkungan atau nurture gitu. Nah, faktor lingkungan sendiri ini tidak terbatas pada keluarga sendiri sebenarnya ya, tapi juga faktor sekolah, di sekolah dia diajarkan apa oleh gurunya, kemudian faktor teman sebaya, karena ketika semakin bertambah usia, teman sebaya ini porsinya untuk mengajarkan sesuatu pada anak itu semakin besar ya. Mungkin di rumah dia tidak kadang mendapatkan kosakatanya diseleksi ya oleh orang tuanya ya. Tapi ketika nanti bergaul dengan teman sebaya kan anak bisa bergaul dengan siapa saja begitu. Dan kadang orang tua juga tidak terlalu bisa membatasi anak harus bergaul dengan yang seperti apa saja begitu. Nah, nanti ketika bergaul dengan teman yang lain, ketika pulang tahu-tahu sudah tambah kosakatanya yang tidak pernah diajarkan di rumah begitu. Nah, ini kan menjadi salah satu faktor ya, bahwa perkembangan kognitif dan perkembangan yang lain juga sih itu dipengaruhi oleh nature maupun nurture begitu. Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan, ini ada baiknya untuk kemudian diruntut ya. Oh, ini kira-kira pengaruhnya dari mana gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya ya menyalahkan gitu ya istilahnya, bahwa ini pengaruhnya dari teman saja gitu. Padahal ketika dia berteman dengan orang di luar pun atau ke sekolah, itu juga ada sumbangsih orang tuanya gitu. Misalnya kalau kosakata seperti itu didapatkan di sekolah, kan orang tua yang kemudian mengirimkan dia di sekolah itu gitu. Atau kemudian kalau didapatkan dari teman sebayanya, orang tua juga memfasilitasi anak berteman dengan teman di sekitarnya. Atau kemudian ketika anak bermain ke rumah, disambut begitu ya, kemudian diberikan makanan bermacam-macam supaya mereka senang bermain dengan anak-anak kita gitu. Itu kan juga ada faktor orang tuanya gitu. Nah, sehingga dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ini, kita tidak buru-buru gitu ya untuk kemudian mengejudge ya kemampuan kognitif yang misalnya kaitannya dengan hal yang negatif gitu ya, itu dari mana. Dan ini juga bisa membantu kita untuk lebih mengembangkan ke arah positif ya. Jadi kalau kita tahu faktornya apa saja, nah ini bisa menjadi kekuatan kita juga untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak. Oke. Nah, untuk kreativitas sendiri, ini ada beberapa definisi, teman-teman bisa membaca di sini. Yang intinya kreativitas ini kaitannya dengan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru gitu ya, memodifikasi, mengkreasikan, mengkombinasikan gitu ya, informasi ataupun mungkin benda-benda yang sudah ada di sekitarnya gitu. Nah, untuk kreativitas, karakteristiknya ini dibagi jadi dua ya, ciri-ciri yang aptitude dengan ciri-ciri yang non-aptitude. Ciri-ciri aptitude ini kaitannya dengan kemampuan berpikir secara langsung gitu ya. Ada fluency, ada flexibility, ada originality, dan ada elaborasi. Ini teman-teman juga bisa nanti baca secara mandiri supaya mungkin tidak terlalu lama ya untuk videonya. Kemudian untuk yang kaitannya dengan ciri-ciri non-aptitude, ini yang kaitannya dengan sikap gitu ya, dengan sikap ataupun perilaku. Bisa kita amati ya anak-anak di sekitar kita, kalau kita sebut dia kreatif kan mungkin dia punya imajinasi yang kuat gitu, atau dia senang dengan pengalaman baru, excited gitu ketika mendapatkan pengalaman baru atau diajak ke tempat yang baru, kemudian punya inisiatif, kemudian punya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian percaya diri ketika diminta untuk tampil di depan atau untuk mempresentasikan gitu ya hasil dari karyanya. Kemudian juga dia punya rasa humor gitu ya, tidak murung tapi ceria gitu ya, kemudian bersemangat dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua maupun pendidik untuk membantu ya mengembangkan kreativitas anak.
Nah, salah satunya adalah berusaha memahami pikiran dan perasaan anak. Karena sekali lagi anak itu bukan miniatur orang dewasa ya, tapi memang anak itu punya dunianya sendiri gitu. Kemudian menciptakan rasa aman kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Jadi tidak dibatasi, kemudian tidak sering-sering dikoreksi gitu ya. Kan mungkin anak ketika sering dikoreksi akan merasa salah gitu ya, sehingga itu akan membatasi dia untuk mengekspresikan imajinasinya gitu. Kemudian juga lebih menekankan pada proses daripada hasil gitu. Ketika dia sudah mau gitu ya memegang krayon atau memegang media belajar apapun, itu kita hargai, dibandingkan kita hanya fokus pada nanti dia membuat hasil seperti apa gitu. Jadi proses yang dia lakukan dalam belajar itu atau mengembangkan kreativitas itu lebih kita apresiasi gitu ya, daripada nanti dia hasil jadinya seperti apa. Meskipun untuk mengapresiasi hasilnya pun tetap perlu ya dilakukan, tapi bukan berarti ketika hasil yang dia bikin itu bagi ukuran orang dewasa itu tidak bagus gitu ya, atau biasa aja, itu kemudian kita tidak memberikan apresiasi pada anak. Tidak seperti itu, karena itu akan membuat anak demotivasi atau tidak terdorong lagi untuk melakukan pekerjaan seperti itu di lain waktu. Kemudian juga tidak memaksakan pendapat atau pandangan kita ya. Nah, ini juga kadang orang tua terjebak seperti ini, atau guru mungkin ada juga ya yang kemudian memberikan contoh kepada anak, kemudian anak diminta untuk meniru persis seperti yang dilakukan. Nah, kalau meniru persis kan artinya anak tidak kreatif ya, karena tinggal meniru aja gitu. Nah, tapi ada juga yang masih memahami seperti itu, membuat prakarya harus persis seperti yang dicontohkan bu guru gitu. Padahal contoh yang diberikan bu guru itu aslinya hanya untuk memantik saja gitu. Harapannya anak justru bisa membuat hal yang lebih bervariasi dari contohnya gitu. Nah, kemudian juga mengeksplorasi segi-segi positif yang dimiliki anak, kemudian menyediakan lingkungan yang mengizinkan anak untuk menjelajah dan bermain gitu, tidak terbatasi, namun tetap aman gitu ya untuk melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan dan kreativitas anak gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu untuk materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa baca lagi PPT yang akan saya kirimkan di grup gitu ya. Nah, setelah ini bisa kita lanjutkan sebentar untuk diskusi tanya dan jawab di grup, dan kemudian setelah itu akan saya berikan penugasan yang lain untuk didiskusikan secara kelompok. Baik, terima kasih teman-teman, semoga materinya bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.